Halo semua, kembali lagi di Nabla. Nah, kayaknya ada yang beda ya di Nabla kali ini. Biasanya tuh kalau kita syuting Nabla itu pasti ada papan tulis, ada spidol. Nah, sekarang ini kita buat Nabla dengan konsep yang berbeda. Dan di Nabla kali ini yang akan saya jelaskan yaitulah tentang perpindahan panas dalam termodinamika. Jadi perpindahan panas itu ada tiga, ada konduksi, ada konveksi, dan juga ada radiasi. Nah, yang pertama itulah konduksi. Di mana konduksi itu adalah perpindahan panas di mana benda atau perantaranya itu tidak ikut berpindah. Nah, misalkan nih contohnya ketika kalian memasak, terus kalian tidak sengaja nih megang wajan yang pada saat kalian pakai untuk memasak itu. Nah, tiba-tiba tangan kalian panas kan? Itu artinya apa? Panasnya itu berpindah pada benda padat dari apinya itu melalui wajan menuju ke tangan kalian. Tapi wajannya tidak ikut berpindah. Nah, untuk konduksi persamaannya adalah sebagai berikut. Oke, selanjutnya adalah perpindahan panas yang kedua, yaitu adalah konveksi. Bedanya dengan konduksi, kalau perpindahan panas konveksi itu adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan dari medianya atau perantaranya. Biasanya konveksi ini terjadi pada benda cair maupun benda gas. Nah, contohnya, ini aku tunjukin. Nah, Nah, kelihatan nggak sih? Ah, ya itu. Nah, bisa kalian lihat ya di sana, itu adalah air. Air adalah media dari perpindahan panas secara konveksi. Jadi kalau misalkan kalian pegang airnya, itu akan terjadi perpindahan panas. Jadi airnya juga akan terasa panas, seperti itu. Jadi konveksi itu adalah perpindahan panas di mana medianya juga ikut berpindah. Persamaan konveksi adalah sebagai berikut. Dan perpindahan panas yang ketiga yaitu adalah radiasi. Bukan radiasi broker fisika ya, beda. Nah, radiasi itu adalah perpindahan panas di mana dia tidak memerlukan media untuk berpindah atau merambat. Nah, contohnya adalah panas matahari. Panas matahari atau kita kenal sebagai radiasi matahari itu adalah contoh perpindahan panas tanpa memerlukan media untuk merambat. Jadi panasnya itu bisa berpindah melalui ruang hampa. Nah, biasanya perpindahan panas dengan radiasi ini adalah perpindahan panas yang paling tinggi, di mana perpindahan panas dengan melalui radiasi dijelaskan pada persamaan berikut. Nah, jadi bisa dilihat ya dari persamaan itu tadi bahwa suhunya itu saja sudah pangkat 4 dan suhunya sudah dalam Kelvin. Nah, jadi bisa kebayang ya betapa panasnya perpindahan panas pada proses radiasi tersebut. Oke. Jadi itu tadi adalah 3 penjelasan terkait perpindahan panas dalam termodinamika melalui media, ada konduksi, ada konveksi, dan juga ada radiasi. Oke, segitu dulu penjelasan dari saya. Untuk video Nabla berikutnya tetap stay tune dan sampai jumpa di video selanjutnya. Halo semua, kembali lagi di Nabla. Nah, di Nabla kali ini yang akan aku jelasin itu adalah tentang perpindahan panas yang merupakan konsep dasar dari termodinamika. Nah, di sini konsep yang dijelaskan adalah dasar dari seluruh hukum yang ada di termodinamika, yaitu adalah hukum nol termodinamika. Nah, kalian sudah lihat ya, di sini ada es, kemudian di sini ada teh panas. Nah, jadi kedua benda ini memiliki suhu yang berbeda. Nah, tetapi ketika dua benda ini dicampurkan, maka akan terjadi suatu perbedaan di mana teh yang awalnya panas, suhunya akan turun akibat dicampur dengan es yang suhunya lebih rendah. Sedangkan esnya ini akan menjadi suhunya lebih tinggi sehingga esnya ini lama-kelamaan akan mencair. Nah, konsep ini disebut sebagai hukum nol termodinamika, di mana ketika ada dua benda bercampur dengan suhu yang berbeda, maka ketika benda ini bercampur akan mencapai namanya keseimbangan termal. Jadi keseimbangan termal itu adalah di mana kedua suhu benda yang bercampur tadi menjadi sama. Nah, persamaan hukum nol termodinamika dijelaskan pada persamaan berikut, yaitu Q serap sama dengan Q lepas. Artinya adalah jumlah kalori yang diserap oleh benda dengan suhu yang lebih rendah akan sama dengan jumlah kalor yang dilepas dari benda yang bersuhu lebih tinggi. Nah, untuk contoh lainnya, mari sini aku tunjukin. Nah, ini bukan endorse makanan ya teman-teman. Jadi kita akan menjelaskan konsep termodinamika yang masih di hukum non termodinamika, itulah perpindahan panas secara internal. Nah, jadi
proses memasak daging itu juga merupakan hukum nol termodinamika, di mana ketika kita memasak daging, nah bisa kalian dengar ya suaranya, terjadi perpindahan panas dari kompor ini ke daging ini, di mana panas dari kompor ini itu adalah benda yang suhunya lebih tinggi akan berpindah ke daging yang bersuhu lebih rendah, sehingga nantinya suhu daging akan meningkat dan suhu kompornya ini dia akan berpindah, sehingga apa? Suhu dagingnya meningkat dan dagingnya menjadi matang. Nah, selain itu juga ini menerapkan prinsip konduksi, di mana perpindahan panas terjadi tanpa medianya ikut berpindah. Jadi kompor ini merupakan benda padat yang mengalirkan panas ke daging yang sudah saya masak ini, sehingga dagingnya ini nantinya akan menjadi matang. Nah, bisa kalian lihat di sini terjadi peningkatan suhu pada daging ketika dagingnya ini dimasak. Jadi panas yang ada dari bawah kompor ini mengalir ke daging sehingga suhu daging ini menjadi meningkat dan akhirnya dagingnya itu akan menjadi termasak. Oke, jadi mungkin itu video nabla tentang termodinamika. Daripada kalian buru-buru lapar, kita akan jelaskan prinsip-prinsip termodinamika lainnya di video selanjutnya. So, sampai jumpa.